Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab impuls dan momentum. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan jarak antara benda A dan benda B setelah berhenti. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada benda A dan B yang berbentuk bola, berjari-jari sama, dan masing-masing bermasa 2 kg dan 8 kg, terletak di lantai mendatar dengan koefisien gesek kinetik A dan B terhadap lantai adalah sama, besar yaitu 1/4. Benda B mula-mula diam, lalu ditumbuk A secara elastik sebagian dengan koefisien lenting E adalah setengah. Gunakan G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kecepatan A waktu menumbuk B adalah 10 meter per second. Pertanyaannya, jarak kedua benda setelah berhenti itu berapa meter? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada benda A yang mana diketahui di soal masanya adalah 2 kg, memiliki kecepatan awal V0A adalah 10 meter per second. Di depannya ini ada benda B yang mula-mula diam ya, diketahui masanya adalah 8 kg. Karena mula-mula diam, V0B itu sama dengan 0. Nah, diketahui di soal bahwa keduanya terletak di lantai mendatar dengan koefisien gesek kinetik yang nilainya sama, yaitu mu sama dengan 1/4. Nah, kedua benda ini bertumbukan secara elastik sebagian dengan koefisien lenting E sama dengan setengah. Nah, setelah bertumbukan maka keduanya akan memiliki kecepatan masing-masing sampai pada akhirnya kedua benda ini berhenti. Nah, yang ditanya adalah jarak kedua benda setelah berhenti itu berapa. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini sudah paham ya ilustrasi gambarnya ya. Kita akan kerjakan sesuai dengan ilustrasi gambar ini. Yang pertama, karena di soal diketahui bahwa tumpukannya lenting sebagian dan diketahui koefisien restitusinya adalah setengah, maka Sobat 100 gunakan rumus koefisien restitusi, yang mana E sama dengan negatif VA kurang VB dibagi dengan V0A kurangi V0B. Nah, kita masukkan angka ya. Koefisien restitusinya adalah setengah, V0A nilainya 10 meter per second, V0B nilainya 0. VA dan VB ini kita cari. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, setengah sama dengan negatif VA kurang VB dibagi dengan 10 kurang 0, atau kita tulis 10 saja ya. Oke, angka 10 ini kita pindah ruaskan jadi perkalian, sehingga setengah kali 10 ketemu 5. Lalu tanda negatif ini kalikan dengan VA kurang VB, sehingga yang VA kurang VB ini menjadi VB kurang VA ya, karena dikalikan tanda negatif. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 5 sama dengan VB kurang VA, atau bisa kita tulis ulang menjadi VB sama dengan VA tambah 5. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, bentuk ini kita simpan dulu. Yang berikutnya, yang kedua, kita gunakan hukum kekekalan momentum karena benda A menumbuk benda B ya. Nah, menurut hukum kekekalan momentum, yang berlaku adalah momentum awal sama dengan momentum akhir. Momentum sebelum bertumbukan sama dengan momentum setelah bertumbukan. Sebelum bertumbukan ini kita tulis lengkap, yaitu MA kali V0A ditambah MB kalikan V0B sama dengan massa A kalikan VA tambah massa B kalikan VB. Diketahui di soal massa A adalah 2 kg, massa B adalah 8 kg, V0A 10 meter per second, V0B nilainya 0. VA ini kita cari, VB nya kita ganti dengan VA plus 5 ya. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya 2 kali 10 tambah 0 sama dengan 2 kalikan VA ditambah 8 kalikan VA plus 5. Oke, kita hitung sama-sama. 2 kali 10 hasilnya 20, 20 tambah 0 hasilnya tetap 20. Lalu yang di ruas kanan di sini ada 8 kali VA, hasilnya adalah 8 VA tambah 2 VA jadinya 10 VA. Kemudian 8 kali 5 hasilnya 40. Sehingga kita dapatkan di baris berikutnya menjadi 20 sama dengan 10 VA plus 40. Oke, karena kita ingin mendapatkan nilai VA nya ini berapa, angka 40 ini pindah ruas jadi pengurangan.
Nanti Sobat 100 akan dapatkan bentuk 20 dikurangi 40. Lalu untuk mendapatkan VA, 20 kurang 40 tadi dibagi dengan angka 10. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, VA sama dengan 20 kurang 40 dibagi 10. 20 kurang 40 hasilnya negatif 20. Negatif 20 dibagi 10, kita dapatkan nilai VA itu sama dengan negatif 2 meter per second. Ingat, tanda negatif menunjukkan bahwa setelah tumbukan benda A ini bergerak ke kiri. Jadi sesuai ilustrasi gambar ini ya, benda A nya ke kiri. Nah Sobat 100 sudah dapatkan nilai VA negatif 2 meter per second. Ini kita substitusi balik ke bentuk yang VB tadi. Jadi kita masukkan nilai VA nya negatif 2, kita peroleh VB sama dengan negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 tambah 5, kita dapatkan VB sama dengan 3 meter per second. Karena VB bertanda positif, artinya benda B nanti setelah bertumbukan itu bergerak ke kanan. Nah di soal ini kan ada koefisien gesek kinetik ya, maka masing-masing benda itu akan mengalami gaya gesek kinetik. Sehingga dari hukum 2 Newton bisa kita simpulkan formulanya adalah total gaya yang bekerja pada benda sama dengan massa total kalikan A. Nah gaya yang bekerja adalah gaya gesek. Untuk massa ini sebenarnya harusnya kita tinjau satu persatu ya. Di A bagaimana, di B bagaimana. Nah di sini saya tuliskan massanya adalah bentuk umum yaitu M, karena dalam perhitungan nanti bisa dicoret. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, negatif gaya gesek sama dengan massa kalikan percepatan. Nah untuk besar gaya gesek di sini adalah mu kalikan gaya normal. Gaya normalnya adalah massa kalikan percepatan gravitasi bumi. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, untuk yang di ruas kiri menjadi negatif mu kalikan massa kali percepatan gravitasi bumi sama dengan massa kalikan percepatan. Nah ini ada bentuk yang sama, M di ruas kiri dan M di ruas kanan, bisa kita coret habis. Maka nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai A sama dengan negatif mu kalikan G. Mu nya adalah 1/4, G diketahui di soal nilainya adalah 10 meter per second kuadrat. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, A sama dengan negatif 1/4 kalikan 10. 1/4 kali 10 itu sama halnya dengan 10 dibagi dengan 4. 10 dibagi 4 kita peroleh 2,5 ya. Jadi A sama dengan negatif 2,5, satuannya meter per second kuadrat. Nah kalau Sobat 100 sudah dapatkan nilai A, maka berikutnya kita perlu hitung satu persatu. Di A bagaimana, di B bagaimana ya. Yang pertama kita tinjau gerak pada benda A. Kita gunakan rumus pada bab gerak yang mana VA aksen kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2A kalikan SA. Nah diharapkan di sini kedua benda nanti berhenti. Jadi VA aksen ini nilainya 0. VA tadi nilainya adalah negatif 2 meter per second, A nilainya negatif 2,5 meter per second kuadrat. Kita perlu hitung nilai SA ya. Jadi kalau kita masukkan angka, kita peroleh 0 sama dengan negatif 2 dikuadratkan tambah 2 kalikan negatif 2,5 kalikan SA. Kita hitung sama-sama ya Sobat 100, negatif 2 dikuadratkan hasilnya 4. Kemudian 2 kalikan negatif 2,5 hasilnya 5, tapi ada tanda negatifnya ya. Terus kalikan SA, jadi negatif 5 SA. Nah yang negatif 5 SA ini pindah ruas ke kiri jadi positif, sehingga 5 SA sama dengan 4. Kalau kita ingin menghitung nilai SA, maka SA sama dengan 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 kita peroleh jarak yang ditempuh A itu sama dengan 0,8 meter. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Nah ingat, A tadi arah geraknya adalah ke kiri ya, jadi ini arahnya ke kiri. Oke lanjut, ini A, sekarang kita kerjakan untuk gerak pada benda B. Rumusnya mirip, tinggal ganti indeks B ya. Jadi VB aksen kuadrat sama dengan VB kuadrat plus 2 kali A kalikan SB. Nah sama, ini tujuannya nanti benda B berhenti, jadi VB aksen 0. VB tadi sudah kita hitung 3 meter per second, A nilainya negatif 2,5 meter per second kuadrat, SB kita cari. Jadi kita tuliskan di baris berikutnya, 0 sama dengan 3 kuadrat plus 2 kalikan negatif 2,5 kalikan SB. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Ini tadi sama ya, 2 kali negatif 2,5 hasilnya negatif 5. Lalu kalikan SB jadinya negatif 5 SB. Yang negatif 5 SB pindah ruas jadi positif. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya, 5 SB sama dengan 9.
Untuk menghitung SB berarti SB sama dengan 9 dibagi 5. 9 dibagi 5 kita peroleh nilai SB itu sama dengan 1,8 satuannya meter. Ingat benda B tadi bergerak ke kanan, jadi 1,8 meter ini arahnya ke kanan. Nah, karena tadi ditanya jarak kedua benda setelah keduanya berhenti, maka S total atau jarak kedua benda itu sama dengan SA tambah SB. Nah, SA nilainya 0,8 meter, SB nilainya 1,8 meter. Jadi jarak kedua benda sama dengan 0,8 tambah 1,8. Ini tinggal dijumlahkan saja, kita peroleh jarak kedua benda itu sama dengan 2,6 meter. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi perhatikan baik-baik cara mengerjakannya. Di sini ada beberapa step perhitungan. Yang pertama Sobat 100, karena di soal diketahui tumbukannya lenting sebagian, diketahui nilai E sama dengan setengah. Yang pertama Sobat 100 gunakan rumus koefisien restitusi, yang mana E sama dengan negatif VA min VB per V0A min V0B. Sobat 100 masukkan nilai V0A, V0B dan koefisien restitusinya. Nanti Sobat 100 akan dapatkan bentuk yang terakhir ini, VB sama dengan VA plus 5. Nah, bentuk ini disimpan dulu. Lanjut ke bagian yang kedua, Sobat 100 gunakan hukum kekekalan momentum, yang mana momentum awal sebelum tumbukan sama dengan momentum akhir setelah bertumbukan. Nah, untuk rumusnya di sini Sobat 100 tuliskan secara lengkap. Yang sebelum bertumbukan MA kalikan V0A plus MB kalikan V0B. Setelah bertumbukan momentumnya adalah MA kali VA tambah MB kalikan VB. Nah, Sobat 100 masukkan angka-angka yang sudah diketahui di soal. VB nya diganti ini VA plus 5. Nanti Sobat 100 akan dapatkan nilai VA. Ingat, tanda negatif menunjukkan bahwa benda A setelah bertumbukan itu bergerak ke kiri. Nah, dari nilai VA ini substitusi balik ke bentuk VB sama dengan VA plus 5. Nanti ketemu nilai VB. Tanda positif menunjukkan bahwa benda B setelah bertumbukan itu bergerak ke kanan. Nah, berikutnya karena di soal diketahui koefisien gesek kinetik, artinya masing-masing benda itu mengalami gaya gesek kinetik ya. Jadi di sini berlaku hukum 2 Newton, yang mana total gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan massa kalikan percepatan. Nanti Sobat 100 substitusi bahwa gaya yang berlaku di sini adalah gaya gesek. Rumusnya mu kalikan gaya normal. Gaya normalnya adalah massa kalikan percepatan gravitasi bumi. Nanti dapat bentuk yang terakhir ini, A sama dengan negatif mu kali G. Masukkan nilai mu, masukkan nilai G, ketemu A. Ingat, tanda negatif ini menunjukkan masing-masing benda mengalami perlambatan. Nah, terakhir untuk menentukan jarak ini kita hitung satu persatu ya. Di benda A ini berlaku rumus VA aksen kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2A kalikan SA. Kalau di benda B itu berlaku rumus VB aksen kuadrat sama dengan VB kuadrat plus 2A kalikan SB. Nah, Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu nilai SA sekian meter. Dengan cara yang sama masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu SB sekian meter. Nah, karena ditanya jarak kedua benda setelah berhenti, ini tinggal dijumlahkan saja ya. Jarak kedua benda itu sama dengan SA tambah SB. Tinggal dijumlahkan saja, nanti ketemu ya. Jarak kedua benda adalah sekian meter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.